Kita awali pagi ini dengan informasi pertama, pemirsa. Hendak dievakuasi petugas Damkar BPBD Kota Banjar, monyet liar yang masuk pemukiman warga berhasil melarikan diri. Diduga monyet kelaparan sehingga masuk ke pemukiman warga. Warga pun melaporkan keberadaan monyet liar 2 hari setelah berkeliaran di salah satu perumahan. Warga Perum Pepabri di lingkungan Banjar Kolot, Kelurahan dan Kecamatan Banjar dikagetkan dengan keberadaan monyet liar yang masuk ke pemukiman. 2 ekor monyet liar memasuki Perum Pepabri 2 hari lalu, tetapi baru dilaporkan kepada pihak Damkar BPBD Kota Banjar setelah 3 hari berada di atas atap rumah warga. Menurut pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar Wawan Setiawan, warga melaporkan keberadaan monyet liar karena dinilai mengganggu. Pihaknya menduga 2 ekor monyet liar ini kelaparan sehingga mencari makanan ke pemukiman warga. Petugas berusaha mengejar dan mengevakuasi monyet tersebut, tetapi kedua monyet liar ini kabur menyeberangi sungai. Berdasarkan informasi dari warga, ini kurang lebih sudah 3 hari ada di sana. Saya kira monyet itu adalah kelaparan karena ternyata monyet itu datang ke pemukiman Pepabri itu setelah melintasi sungai Cipaingan. Meski dianggap mengganggu, tetapi tidak ada warga yang menjadi korban. Warga meminta evakuasi monyet liar ini disegerakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan korban, khususnya anak-anak. Pemirsa, informasi lainnya yakni masyarakat RW 01 Pesisir Selatan Panjunan bersama pihak dari PT TJSE, Pelindo, KSOP melakukan audiensi dengan DPRD Kota Cirebon, terutama mengenai polemik stok pil batu bara. Dari hasil pertemuan, DPRD akan menyampaikan rekomendasi ke KLHK serta Kemenhub mengenai permasalahan stok pil batu bara di Pelabuhan Cirebon. Menindaklanjuti aksi UNRAS pada pekan lalu, unsur masyarakat dari RW 01 Pesisir Selatan Panjunan Kota Cirebon dipertemukan dengan PT TJSE, Pelindo maupun KSOP yang difasilitasi oleh DPRD Kota Cirebon serta dihadiri oleh PJ Sekda dan sejumlah unsur SKPD pada Senin pagi. Pemilik PT TJSE menyatakan bahwa dalam pertemuan dengan perwakilan DPRD hari ini terdapat perbedaan pendapat mengenai keberlanjutan operasional perusahaan. Dari 10 RW di Panjunan, 9 RW mendukung kelanjutan operasi, sementara 1 RW menolak. Dari masalah itu pihaknya akan menyerahkan keputusan sepenuhnya ke DPRD dan juga pemerintah. Sebagai warga negara dan dimana kami sebagai pengusaha itu masih tidak pernah terlepas dari lingkungan. Karena di sini ada yang mendukung satu RW, ada yang tidak mendukung. Dari satu kelurahan ini ada 9 RW yang mendukung untuk ini berlanjut, ada 1 RW yang tidak mendukung. Tapi bagaimanapun itu, kami sebagai yang berusaha ingin bekerja dalam kondisi yang kondusif seperti itu. Jadi ini mungkin masih berjalan ya, kita tunggu aja, Pak. Sementara pihak RW 01 mengaku hasil audiensi rencananya DPRD akan menyampaikan rekomendasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK serta Kementerian Perhubungan untuk bisa membantu penanganan masalah stok pil batu bara PT TJSE di pelabuhan agar ditutup demi kesehatan. Dari hasil kesimpulan kesimpulan rapat di DPRD itu ada 2 kesimpulan. Yang pertama, DPRD akan merekomendasi menutup stofel yang ada di Pelabuhan Cirebon ke Wali Kota. Kemudian yang kedua, DPRD juga akan melayangkan surat atau merekomendasi lagi ke KLH dan Kemenhub untuk menutup stofel batubara
yang ada di Pelabuhan Cirebon. Alhamdulillah tuntutan kami tercapai, tinggal untuk membuktikan baik dari KSOP, Pelindo, seyogyanya untuk bisa komitmen secara bersama sehingga masyarakat pesisir tidak ada luka lagi yang sekarang ini sudah banyak melukai, menciderai hati warga masyarakat RW 01 pesisir. Kami berharap sekali kepada pihak-pihak pemangku kebijakan, pemangku wilayah untuk bisa berkomitmen bersama, karena itu kesepakatan yang sudah ada tahun 2016, tinggal menjalankan saja. Kita sudah hidup nyaman dan tentram. Itu sih saran dari pengurus kami, pengurus RW 01 Pesisir Selatan, beserta warga masyarakat pesisir RW 01 Pesisir Selatan. Untuk menjaga kondusivitas sementara ini, pihak PT TJSE diminta menghentikan sementara aktivitasnya sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat sebagai tindak lanjut ke depannya. Beralih ke kabar lain, pemirsa, polisi membubarkan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi BEM SI di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta. Polisi pun harus menembakkan water cannon ke arah massa demo. Unjuk rasa yang menyerukan kritik 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh pada Senin malam. Guna membubarkan massa, polisi pun beberapa kali menembakkan water cannon ke arah massa dari Aliansi BEM SI. Awalnya massa mencoba bertahan, namun polisi membentuk barikade dan terus-menerus mendorong massa agar bisa keluar dari area Patung Kuda Arjuna Wijaya. Selain water cannon, polisi juga mengerahkan satu mobil pengurai massa. Saat dibubarkan, massa masih menyampaikan tuntutan mereka, yaitu untuk bisa menemui Presiden Joko Widodo. Namun sekitar pukul 19.05, massa semakin mundur hingga harus membubarkan diri ke arah Jalan MH Tamrin dan Jalan Abdul Muiz. Diketahui massa membawa 12 tuntutan dalam aksi unjuk rasa mengkritik 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, di mana mahasiswa turun ke jalan untuk mengadili Jokowi atas sejumlah kebijakan dan tindakannya yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Tuntutan lainnya, mahasiswa menolak kembalinya dui fungsi ABRI TNI dan juga Polri. Kemudian, massa juga mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. Tak hanya itu, massa juga mendesak pemerintah untuk mencabut PP nomor 25 tahun 2024 dan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan nikah.